Halo semuanya, Sobat After Rest. Balik lagi bersama gue Sadrina Vanelia di Review After Rest. Kali ini kita akan membahas soal Aprilia ya, dengan ada dua topik. Yang pertama itu senjata Aprilia di MotoGP 2026. Ini gue bilang seperti kumis ikan lele. Apa sih maksudnya? Nanti akan gue bahas. Yang kedua, ini soal apakah Aprilia bakal memperpanjang Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027. Kita bahas ya, jadi simak sampai akhir teman-teman. Dari tiga tim MotoGP yang udah launching ya di MotoGP 2026 ini, yang pertama kemarin ada Pramac Yamaha, kemudian ada VR46 Pertamina Enduro, dan juga ada Aprilia. Nah, ini Aprilia ya yang ngebuat gue salah fokus sama front fairing ataupun fairing depan dari RSGP 26 Aprilia. Kalau gue bilang ya, ini mirip kayak kumis ikan lele gitu. Jadi gue sebut aja ini front fairingnya dari RSGP 26 Aprilia ini kayak kumis ikan lele gitu ya. Nah, ini tuh bukan sekadar kayak gaya-gayaan aja bukan ya, tapi memang ada fungsinya. Kenapa fairingnya kayak kumis ikan lele yang kelihatannya itu memang uh, ke bawah gitu ya. Jadi memang condong ke bawah untuk fairingnya. Nah ini menurut dari Direktur Teknis Aprilia yaitu Fabiano Sterlacini, ini bilang kalau misalnya front fairing dari Aprilia ini mempengaruhi peningkatan akselerasi yaitu sebesar 0,0001 gaya gravitasi gitu ya. Meskipun memang hasilnya cuma 0,0001 gaya gravitasi, ini sangat berpengaruh ya dan juga peningkatan yang cukup bagus di MotoGP. Karena 0,001 detik aja itu juga mempengaruhi kan posisi start dari para pembalap kan seperti di sesi kualifikasi ataupun di sesi latihan kayak gitu. Nah, jadi untuk desain fairing kumis ikan lele ini gitu ya. Ini memang kalau dilihat lebih condong ke bawah gitu dan juga merupakan strategi aerodinamika dari Aprilia yang fungsinya itu mengalirkan aliran udara, kemudian juga menciptakan downforce ya, ataupun tekanan ke bawah gitu untuk membantu grip bannya menjadi lebih ngegrip gitu ya saat menikung gitu. Dan tentunya ini untuk mencapai ground effect yang membuat motor ini kayak ada ketarik gitu ya, ada gaya tarik lebih kuat ke lintasan ini saat untuk lagi miring gitu untuk motornya. Dan aerodinamika seperti ini tentunya berdampak langsung pada gaya yang bekerja pada motor dan juga ban sehingga ini berdampak pada kecepatan akselerasi dan juga pengeremannya gitu. Dan intinya aerodinamika ini untuk memaksimalkan aliran udara pada setiap fasenya, mau dari motor itu nikung, kemudian juga saat keluar tikungan, atau hingga lagi menciptakan stop speed gitu ya. Dan ini semuanya bisa mempengaruhi bagaimana elektronik dan juga aerodinamika ini bekerja gitu bersama untuk meningkatkan performa yang bagus untuk motor Aprilia terutama RSGP 26 gitu ya. Walaupun tadi ya yang dihasilkan ini 0,0001 gravitasi ataupun skalanya memang kecil tapi itu berpengaruh besar ya buat hasilnya start ataupun posisi pembalap gitu. Nah kemarin waktu launching livery terbaru mereka ya, ini Starliaccini bilang bahwa Aprilia memang MotoGP 2026 ini fokusnya adalah kepada aerodinamika dan juga elektronik. Karena kan kalau mesin ya, mesin ini memang udah di engine freeze kan alias udah dibekuin ya sejak tahun 2025. Dan Stellacini ini menjelaskan bahwa pengembangan elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pembalap gitu ya dan stabilitas motor sehingga bisa lebih agresif. Kalau waktu kemarin memang di launching Aprilia, ini Jorge Martin bilang salah satu kelebihan dari RSGP 26 itu adalah balancingnya, alias balance alias keseimbangan motornya gitu. Tapi kalau katanya Jorge Martin ini memang mesti harus dikonfirmasi lagi nih nanti di Sepang Test pada 3 sampai dengan 5 Februari 2026 gitu. Nah, untuk elektronik ya yang diperbaiki di MotoGP 2026 ini untuk Aprilia bahwa pengembangan elektronik ini bertujuan untuk meningkatkan tadi kepercayaan kepada pembalap gitu ya untuk membawa motornya. Dan elektronik yang diperbaiki terutama pada kontrol traksi ya saat keluar dan juga masuk ke tikungan agar Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin ini bisa mengendalikan ban lebih baik dan meningkatkan untuk lap time-nya ataupun waktu putarannya. Nah, Aprilia ini juga bekerja di area yang sangat halus gitu ya, seperti
untuk pengkontrolan wheelie gitu ya, supaya motornya nggak ngangkat gitu, dan itu juga lebih lembut dan mendapatkan keuntungan yang tadi 0,0001 gravitasi ekstra dalam akselerasi. Nah, soal aerodinamika nih, Aprilia ini memang mengejar efisiensi optimum ya, yaitu mendapatkan gaya aerodinamis yang bermanfaat tanpa membuat motor kehilangan kecepatan gitu ya, ataupun akselerasinya, karena motor ini terlalu banyak melawan angin ataupun disebut sebagai drag gitu. Nah, Stellacini ini menekankan bahwa drag ini bisa membantu dalam pengereman, sehingga aerodinamika bukan hanya soal downforce aja di lintasan lurus ya, ataupun tekanan ke bawah gitu ya, tekanan ke bawah dari motornya di lintasan lurus, tapi juga bagaimana motor berperilaku saat masuk dan juga keluar tikungan. Nah, intinya dengan front fairing ala kumis lele dari RSGP 26 ini, fungsinya tadi ya mengatur flow angin, kemudian juga mengurangi turbulensi, dan juga membantu stabilitas alias balancing ataupun keseimbangan pada motor. Nah, untuk liverynya sendiri ya, teman-teman juga udah lihat ya bagaimana livery terbaru dari RSGP 26 Aprilia gitu. Ini dengan tambahan uh, logo lion alias logo singa ya. Memang logonya Aprilia itu kan singa ya, dan udah bener-bener akhirnya ini balik lagi logo singa gitu, logo lion ke motor Aprilia. Dan memang hampir sama mirip warnanya sama kayak di tahun 2025 yaitu full black. Tapi memang tadi ada tambahan dari Lion-nya aja gitu, logo Lion-nya aja. Dan ini menurut dari Jorge Martin, kemudian juga Marco Bezzecchi, mereka tentunya sangat suka ya dengan penambahan logo Lion itu ya, ataupun logo singa ini. Kalau menurut dari Marco Bezzecchi, dengan adanya logo singa ini lebih agresif ya untuk Aprilia RSGP 26, dan tentunya ia berharap juga nantinya di MotoGP 2026 dia bakal lebih agresif lagi nih untuk meraih kemenangan gitu ya, dan bukan cuma beberapa aja seperti di tahun 2025, tapi tentunya dia bakalan lebih banyak lagi gitu ya menginginkan kemenangan-kemenangan yang ada di balapan-balapan MotoGP 2026. Nah, kalau soal teknis, ini memang Aprilia ada peningkatan yang cukup signifikan ya di tahun 2025. Karena ini ketika Fabiano Stellacini yang pindah dari Ducati ke Aprilia pada tahun 2025 kemarin gitu, ini peningkatan dari Aprilia tuh luar biasa gitu ya, dan juga berdampak tuh signifikan di musim 2025 kemarin. Buktinya, sejak kehadiran dari Fabiano Stellacini ini di MotoGP 2025, Aprilia ini bisa meraih ya keempat kemenangan ya, 4 kemenangan di Grand Prix, kemudian juga 3 kemenangan di sprint gitu. Dan ini juga membawa Aprilia menjadi runner up klasemen konstruktor terbaik sepanjang sejarah Aprilia bahkan, dan serta posisi ketiga di klasemen pembalap bersama Marco Bezzecchi. Jadi kayaknya nih emang kalau ditelisik lagi nih teman-teman, Stellacini ini kan memang di Ducati ya, dan dia juga jadi tangan kanannya Gigi D'Aligna. Jadi kayaknya benar-benar ilmu dari Ducati gitu ya, yang memang kita tahu secara Ducati gitu untuk aerodinamika memang oke banget, keren banget gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang dia sempet tahu gitu ya di Ducati, terus kemudian dibawa di Aprilia sampai akhirnya ada pengembangan aerodinamika yang bagus juga nih buat Aprilia. Apakah ini bakal mengancam dari Ducati? Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Kemarin di launching tim Aprilia, ini bos Aprilia, Massimo Rivola, bilang kalau misalkan dia mengakui bahwa ada tim pabrikan lain nih yang menawarkan dua pembalap mereka gitu ya, ada Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin, duit yang banyak untuk mereka, Jorge Martin dan juga Marco Bezzecchi ini pindah dari Aprilia ke tim yang nawarin itu gitu. Nah, soal perpanjangan kontrak untuk Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin di MotoGP 2027, menurut dari Massimo Rivola, dia memang nggak mau terburu-buru dulu nih untuk langsung gitu ya memberi keputusan bahwa oke, Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin akan perpanjang kontrak gitu dengan Aprilia. Tapi ini masih melihat-lihat dulu untuk Massimo Rivola gitu. Tapi mungkin memang menurut dari Massimo Rivola sebaiknya memang agak cepat ya, karena bursa pembalap MotoGP 2027 ini udah hangat dan juga udah mulai gitu ya kasak kusuknya untuk di awal-awal musim MotoGP 2026 gitu. Dan memang faktanya yang diungkap sama Massimo Rivola, ini memang ada tim lain gitu ya memang udah mengkontak dari Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin dan menawarkan gaji yang gede gitu ya, lebih gede daripada Aprilia, untuk bisa meninggalkan Aprilia ke
tim pabrikan itu untuk MotoGP 2027 gitu. Dan Massimo Rivola ini menyatakan bahwa dia tuh lebih yakin gitu untuk memperpanjang kontraknya Marco Bezzecchi untuk MotoGP 2027 nanti. Tapi kalau misalkan untuk Jorge Martin, dia masih mikir-mikir dulu nih, jangan sampai gitu ya nanti di tahun 2026 kejadian lagi, di tahun 2027 kejadian lagi gitu. Jorge Martin nanti minta putus kontrak lagi di tengah-tengah jalan gitu, dan ini mungkin menjadi pertimbangan juga bagi Massimo Rivola gitu. Apalagi kalau kita tahu ya, mungkin di ada komunikasi yang terjalin dari Jorge Martin dan juga Honda gitu di tahun 2025. Siapa tahu kan di 2026 ini mulai lagi nih dari bujuk-bujukan Alex Espargaro gitu ya ke Jorge Martin, sampai akhirnya nanti mungkin akan terjadi ya negosiasi tawar menawar gitu ya dari Honda ke Jorge Martin untuk MotoGP 2027. Tapi pada intinya di sini Massimo Rivola menyatakan bahwa memang belum ada keputusan ya untuk perpanjangan kontrak dari Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin untuk MotoGP 2027 di Aprilia. Jadi nanti kita tunggu aja gimana soal bursa pembalap MotoGP 2027 ini yang memang udah seru dan juga hangat ya di awal-awal musim MotoGP 2026. Apakah nanti Aprilia akan memperpanjang kontrak kepada Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin, atau Jorge Martin yang bakalan pindah ke pabrikan lainnya? Tentu nanti kita akan lihat ya gimana. Tapi nih infonya ada bos Pramac yaitu Gino Borsoi ini bilang kalau misalkan Jorge Martin mau kembali lagi ke Pramac, ayo gitu ya, boleh katanya gitu. Jadi Gino Borsoi bilang kalau misalkan memang Jorge Martin ingin balik lagi ke tim yang dulu gitu ya di tahun 2024 bersama dengan Jorge Martin yaitu Pramac, ini Pramac sangat terbuka gitu ya untuk bisa menjalin lagi kesepakatan dan juga kerjasama dengan Jorge Martin. Oke, segitu dulu untuk review After Race kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan review After Race, dan episode berikutnya gue bakalan bikin konten soal bagaimana sih Marc Marquez ini gitu ya, di Honda atau di Ducati. Ini ada info terbarunya, jadi pastikan teman-teman nonton review After Race selanjutnya. Bye-bye.